Perkenalkan, nama saya Frizia Kilani Fizalza dengan NIM 25117640061, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 dari buku Ilmu Negara by Suhino. Apakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawaban atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksudkan warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara dari negara model. Demikian pula anak-anak bahkan wanita, apalagi budak belian, semua itu bukan warga negara daripada model, sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk diri sendiri, dan karena itu adalah orang-orang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model itu? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Maka dari itu harus dibedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk negara. Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 jenis bentuk, yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi 2. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada 2 hal, yaitu jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya pemerintahan itu hanya dipegang oleh 1 orang saja, ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja, ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat, jadi oleh golongan terbesar. 2. Sifat atau tujuan pemerintahannya, maksudnya pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan kaum, ini yang bersifat baik, ataukah pemerintahan itu hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja, ini yang jelek. Berdasarkan 2 kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara. Negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh 1 orang saja, jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada 1 tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1 negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh 1 orang saja dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Jadi ini bersifat baik. Negara ini disebut monarki. 2. Negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh 1 orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa. Jadi ini yang bersifat jelek. Negara ini disebut tirani. Poin kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Di sini pun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada tangan 1 orang, melainkan pada 1 organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini bedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik, karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, tetapi sifatnya itu jelek karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. Poin ketiga, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh segolongan besar. Daripada rakyat ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik karena memperhatikan kepentingan umum, atau rakyat negara ini disebut republik atau republik konstitusional. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam prakteknya pemerintahan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin, oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tetapi soalnya sekarang, apakah keadilan itu? Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil. Dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukankah seseorang yang berdaulat itu dapat menjadi seorang tiran, atau
Dan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya, bukankah bahwasannya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran atau golongan oligark atau golongan demokrat? Jadi di manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul merupakan suatu kesatuan. Dan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, di mana kelebihan dan kekurangan saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian soal kedaulatan pemerintahan itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya menghendaki putusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingan sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang tak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatnya yang demikian ini, tersimpul konsekuensi dari pendiriannya bahwa republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, atau nafsunya. Tetapi kalau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, putusan yang diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinannya terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindarkan oleh karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya ada golongan yang menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain, baik dalam kecakapannya maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan adanya perbedaan, karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka mereka lalu minta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang lain. Selanjutnya kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan, jadi merasa diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus, ingin menggulingkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikannya. Inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya. Dan pelaksanaannya pun akan mengalami kesukaran karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara yang berpemerintahan republik konstitusional merupakan negara yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat di dalam ajaran Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, menurut negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah aristokrasi. Atau berbeda pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab menurut pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan alam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Sedang di sini yang diutamakan adalah masyarakat. Sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Jadi, dengan singkat, tujuan negara adalah kepentingan umum.
Sedang kalau menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai ide yang sebenarnya. Menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui yang mencapai ide yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya, menurut beliau tujuan negara adalah mengusahakan adanya kesatuan. Akan tetapi, pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi dalam abad-abad berikutnya akan mendapatkan penilaian lain dari sarjana berikutnya adalah Epicurus. 4. Epicurus berlainan dengan keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung. Maka Epicurus hidup tahun 342 sampai 271 sebelum Masehi ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung disebut setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi. Sebagai akibatnya negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini nanti akan berlangsung terus sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Karena keadaan negara yang telah terpecah belah itu, maka sifat hubungan antara manusia dengan negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa yang merupakan bagian yang terpenting itu adalah negara atau masyarakat, maka sekarang yang mulai bersikap acuh tak acuh manusia sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mendidik orang menjadi warga negara yang baik dari negara. Dalam keadaan demikian inilah Epicurus kemudian menciptakan ajarannya yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Jadi Epicurus adalah pencipta daripada ajaran individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat, seperti dalam universalismenya Aristoteles, tetapi elemen atau bagian yang terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan individu-individu itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat ini terdiri daripada individu-individu sebagai atom dan individu inilah sebagai bagian yang terpenting. Maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan daripada organismenya Aristoteles. Dalam ajaran Epicurus ini adalah terkandung benih-benih pertama daripada ajaran perjanjian masyarakat yang kemudian akan muncul. Ini terbukti bahwa dalam ajaran Epicurus itu orang dianggap sebagai atom, sebagai elemen pokok yang terkecil, yang mempunyai kepribadian sendiri. Maka dalam negara, kepentingan individu itulah yang harus diutamakan sebagai dasar daripada kepentingan negara. Karena bila individu itu bahagia, akan demikian pula negara. Tetapi dalam masyarakat itu sering timbul kekacauan dan kekerasan yang dapat mengancam ketentraman dan kebahagiaan individu. Maka untuk mencegah jangan sampai timbul kekerasan-kekerasan dan ketidakadilan, negara lalu mengeluarkan undang-undang, tetapi undang-undang ini belum dapat berlaku kalau belum mendapat persetujuan dari para individu. Jadi, untuk berlakunya sesuatu undang-undang, suara dari individu-individu untuk menyetujui adalah sangat menentukan. Di sinilah letak benih-benih daripada perjanjian masyarakat. Benih perjanjian masyarakat yang telah diletakkan oleh Epicurus ini nanti dasar-dasarnya akan diberikan oleh Marsilius, seorang sarjana dari abad pertengahan yang kemudian dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18. Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya masyarakat, tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya. Sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme. Maka yang harus diutamakan adalah individunya.
Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat, dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan sengaja, atau mungkin hanya dengan secara kebetulan. Tetapi bagaimanapun juga negara itu mesti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus menundukkan diri kepada pemerintah yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang terpenting adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi. Tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis, meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga. Melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang materialistis. Dengan demikian, kalau Plato telah berusaha memperbaiki kecenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektikanya, dan pula Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya. Sedangkan Epicurus dengan sikap pikirannya yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja. Sedang untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali, bahkan untuk di kemudian hari saja ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali, karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. 5. Zeno, mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani. Sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoicin. Tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau stoa, seperti halnya dengan Aristoteles pada waktu itu. Ia menjadi mahaguru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari, maka mazhab filsafatnya dinamakan peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis. Sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalistis, dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja seperti diajarkan dalam filsafatnya Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu, oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan dan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang memungkinkan tercintanya persatuan umat manusia itu. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini sifatnya adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal. Dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila. Mereka seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal.
Karena akibat dari keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan. Dalam arti kebobrokan soal etis, sedang pada pihak yang lain, kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini, dengan syarat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi. B. Zaman Romawi kuno berbeda dengan pada waktu zaman Yunani. Pada zaman Romawi ini, ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Tetapi orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi. Karena meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewaris saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, sehingga sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain: satu, pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya. Karena memang konsepsi kenegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya. Sedangkan konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dilakukan, dan dari sinilah dapat mengetahuinya. Dua kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana yang penting adalah pembahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota atau city-state. Romawi menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam suatu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jauh karena negara terpecah belah, yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan, yang meliputi berbagai-bagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggota-anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia atau kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia atau kaum ningrat dengan kaum plebeia atau kaum jembel, rakyat jelata. Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh dua orang konsul yang bersama-sama dengan dewan pemerintah menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi dengan demikian, negara Romawi telah mengalami pembahahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan, kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak, tetapi hanya untuk sementara waktu saja, dengan maksud supaya segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi nanti setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahannya itu kembali mempergunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang praktator, dan yang di dalam menjalankan tugasnya itu ia harus menyesuaikan perundang-undangan
dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang di dalam masyarakat yang akan terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi para warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraannya sebagai suatu imperium atau kerajaan dunia. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar daripada sistem ketatanegaraannya, dan sesungguhnya lah bahwa ajaran dari kaum Stoa ini yang memungkinkan Romawi dapat menjadi suatu kerajaan dunia, karena ajaran kaum Stoa tadi bersifat universalistis yang tidak terbatas pada city-state saja seperti universalismenya bangsa Yunani. Tetapi universalisme dari kaum Stoa tadi meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Hanya saja bedanya, meskipun universalisme dari bangsa Romawi tadi yang dipergunakan sebagai dasar adalah ajaran kaum Stoa yang juga meliputi dunia, ialah bahwa universalisme bangsa Yunani dahulu, yaitu universalismenya Aristoteles, yang hanya meliputi polis dan bersifat kenegaraan. Kalau universalisme dari kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan, sedangkan universalisme dari bangsa Romawi meskipun juga meliputi seluruh dunia tetapi bersifat politik ketatanegaraan. Di atas telah disebutkan adanya dua hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara negara Yunani dan negara Romawi, tetapi di samping itu sesungguhnya masih didapatkan perbedaan-perbedaan lagi yang lebih bersifat prinsipil, yaitu bahwa pada zaman Yunani orang atau warga negara itu merupakan bagian daripada negara, sehingga dengan demikian warga negara tidak mempunyai hak ataupun apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan-gugatan terhadap negara. Sedangkan pada zaman Romawi, orang atau warga negara itu dipisahkan dari negara yang keadaannya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain diatur oleh hukum privat atau perdata, sehingga mereka merasakan adanya kepastian hukum karena persengketaan antara mereka akan diadili berdasarkan imbangan yang objektif, sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut negara diatur oleh hukum publik. Jadi dengan demikian, baik individu atau warga negara maupun negara masing-masing mempunyai hak-haknya sendiri. Bangunan hukum dari bangsa Romawi yang didasarkan atas perbedaan antara hukum privat atau hukum perdata dengan hukum publik ini semata-mata adalah hasil dari pikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara yang termasyur. Selain daripada itu, kalau bangsa Yunani dahulu masih selalu mencampur adukan dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan sehingga sifatnya kaku, lagi pula belum memisahkan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Sedangkan kalau bangsa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat yuridis murni.